Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok PPL ingin menjelaskan atau menyampaikan hasil dari diskusi kami tentang regression testing. Namun sebelum itu, adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Abdul Syakir Wajedi, F1D0170002, Muhammad Dinul Fitrah, F1D0170058, Muhammad Ilhan Jahiri, F1D0170060, dan saya sendiri, Waskor Mubarak, F1D0170087. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenai apa itu regression testing, yang akan langsung disampaikan oleh teman saya, Saudara Ilhan Jahiri. Baik, untuk Wat. Jadi, apa itu regression testing? Regression testing adalah jenis pengujian perangkat lunak yang memastikan bahwa program atau perubahan kode terbaru tidak mempengaruhi fitur yang ada. Software regression ini adalah suatu kondisi di mana software sebelumnya sudah ada dan berjalan baik, secara tidak sengaja memiliki bug atau kesalahan dikarenakan adanya perubahan, baik penambahan ataupun pengurangan pada satu atau beberapa bagian software. Jadi, langsung saja inti dari regression testing ini adalah untuk mengecek apakah adanya terjadi penurunan kualitas setelah terjadinya perubahan, baik penambahan ataupun pengurangan fitur yang ada. Dan mengecek apakah perubahan di satu modul tersebut mempengaruhi modul yang lain atau tidak. Mungkin itu saja untuk Wat. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih pada Saudara Ilhan Jahiri. Selanjutnya untuk mengenai kenapa perlu dilakukannya regression testing ini akan disampaikan oleh Saudara Wajdi Syakir. Baik, terima kasih Pak Moderator. Jadi kenapa dilakukan regression testing ini? Jadi setiap membangun software itu dilakukan biasanya karena ada penyempurnaan fitur atau penambahan fitur baru maupun memperbaiki bug pada versi sebelumnya. Nah, ketika melakukan penyempurnaan fitur itu sering terjadi bug biasanya yang tiba-tiba muncul. Nah, seperti itu. Nah, regression testing ini di sanalah fungsinya, yaitu diperlukan ketika adanya penyempurnaan fitur gitu. Supaya sebelum testing itu software yang diupdate maupun yang diperbaiki itu udah benar-benar siap untuk di launching gitu, disebarluaskan. Mungkin sekedar itu Pak Moderator, saya kembalikan, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Wajdi. Selanjutnya untuk mengenai kapan dilakukannya regresi testing. Pengujian regresi dilakukan ketika ada perubahan pada fungsionalitas perangkat lunak yang ada atau jika ada perbaikan bug dalam perangkat lunak. Pengujian regresi dapat dicapai melalui beberapa pendekatan. Jika pengujian semua pendekatan diikuti, ini memberikan kepastian bahwa perubahan yang dilakukan pada perangkat lunak tidak mempengaruhi fungsi yang ada yang tidak berubah. Jadi dilakukannya regresi testing ini ketika ada perubahan pada fungsionalitas ya dari perangkat lunak yang ada, ataupun jika ada bug-bug yang muncul ketika ada penambahan fitur baru, jadi disitulah tetap dilakukannya regression testing. Selanjutnya mengenai di mana dilakukannya regression testing. Regression atau penurunan kualitas yang ada dapat terjadi di modul yang kita ubah, tambah atau kurangkan, dan di modul lain dapat pula ikut terkena dampaknya. Atau bisa juga bug lama yang baru saja muncul karena adanya perubahan-perubahan yang kita buat. Oke, selanjutnya bagaimana cara regression testing? Ini akan dilanjutkan pada teman kami, yaitu Saudara Dinul. Baik, saya akan menjelaskan untuk cara kerja atau pemraktekan untuk regression testing. Sini kita menggunakan web, ya ini namanya daftar film. Bentar saya bukakan.
Nah, ini untuk fitur-fiturnya ini eh, ada menu home, ada genre, ada cari, about us, dan input. Ini baru contoh web aja, baru sedikit soalnya belum terlalu banyak atau belum jadi. Jadi saya menggunakan NetBeans yang telah dikaitkan ke Selenium dan juga WebDriver untuk penambahan fiturnya. Di sini eh, perlakuannya yaitu kita membuka halamannya dulu, baru di sini ada perintah-perintah lagi untuk langsung mengklik otomatis halaman dari ID home dari web tersebut. Nanti mungkin di sini nanti untuk tombol home-nya, dan sampai seterusnya. Nanti juga ada memasukkan key sendiri untuk kolom search-nya yang di sini. Nanti coba kita langsung coba saja untuk run, biar kita bisa melihat apa yang terjadi di dalamnya. Nah, ini sudah mulai terbuka. Sesuai perintah tadi, mungkin dia akan memencet home. Nah, sudah dia memencet tombol genre, cari, about us, dan juga mengetikkan coba secara otomatis. Nah, untuk regression test ini kita akan melihat apakah perintah tadi itu mengganggu fitur-fitur sebelumnya. Coba kita tes. Oh, ini ternyata masih berfungsi dengan baik ya, walaupun tadi sudah ditambahkan sendiri oleh ini perintah-perintah baru tadi untuk menekan secara otomatis. Ternyata webnya masih berfungsi secara normal ya. Jadi tidak ada bug yang muncul atau tidak ada kesalahan atau error yang disebabkan oleh penambahan fitur baru atau perlakuan baru tadi. Jadi ini menunjukkan kalau regression test-nya itu berhasil dan mendeteksi tidak adanya error ketika penambahan perintah tadi. Ya, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan cara kerja regressionnya. Oke, terima kasih banyak buat Saudara Dinul sudah menyampaikan bagaimana cara regression testing tadi. Mungkin sudah cukup jelas dari penyampaian dari kami mengenai regression testing ini. Mungkin jika ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Sekian, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.